Selamat datang di channel GSA20. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Sebelum menonton video GSA20, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Ora komen, ora keren. Ayo cari tempat yang nyaman, jangan memikirkan mantan karena kita harus memikirkan masa depan. Gak usah banyak curhat, langsung saja disikat. My name is Joe. My name is Joe. My name is Joe. My name is Joe. Name is Joe. My name is Joe. Name is Joe. My name is Joe. My name is Joe. My name is Joe. My name. Lindong terus menyerap kekuatan mental milik Wusong. Wusong tidak percaya kalau Lindong bisa menyerap kekuatan mental dan akhirnya kekuatan mental milik Wusong terkuras habis dan Wusong keok atau mate alias mati, tanda miring meninggal. Lindong yang sudah menyerap kekuatan mental milik Wusong. Kepala Lindong merasa kesakitan. Kekuatan mental milik Wusong sangat jahat. Kamu harus cari cara untuk menyempurnakan. Ya, kata si hitam. Di saat mereka berdua berbicara, tiba-tiba si Mirah datang. Lindong bergegas pergi, meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian anak buah Wusong datang dan melihat mayat Wusong. Kedua orang itu kaget. Bocah itu telah membunuh pelindung Wusong. Mereka berdua pergi dan membawa mayat Wusong ke hadapan ayahnya. Ayah Wusong marah dan akan memotong-motong badan Lindong. Kata ayah Wusong, Lindong yang merasa kesakitan kemudian memutuskan untuk menyempurnakan kekuatan mental milik Wusong dan mencari tempat yang aman. Diperlihatkan di kota Dagui, ayah Wusong menyuruh semua sekte boneka tersembunyi untuk mencari Lindong. Kemudian Nona Muqian menyuruh anak buahnya untuk mencari informasi sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian anak buah Nona Muqian melapor kalau Wusong telah dibunuh Lindong. Mereka mengutus semua cabang dari sekte boneka tersembunyi untuk mencari Lindong. Kemudian anak buah Nona Muqian pergi dan tetua ungu datang. Sudah lama belum bisa menemukan bocah itu. Kami butuh beberapa waktu untuk menyebarkan semua orang untuk menemukan Lindong, jawabnya. Dasar tidak bisa diandalkan. Tetua Hugu atau ayah Wusong pergi. Kemudian diperlihatkan Lindong yang sudah menemukan tempat untuk menyempurnakan kekuatan mental milik Wusong. Lindong langsung menyempurnakannya. Lindong berhasil menyempurnakan kekuatan mental milik Wusong. Kemudian si hitam bertanya pada Lindong, bocah, sekarang apa rencana kamu selanjutnya? Pasti sekte boneka tersembunyi sedang mencari kita. Untuk sementara bersembunyi di tempat ini, dan aku akan menyempurnakan buah 1000 binatang di tempat ini. Untuk sementara biar sekte boneka tersembunyi pasti akan mengejar kita. Jika kamu bisa menyempurnakan buah 1000 binatang, maka kamu akan berada di ranah penciptaan bentuk tahap lanjut. Dan tubuh guntur perunggu akan menjadi semakin kuat dan kamu semakin hebat, tetapi sangat beresiko. Akan kutanggung resikonya dan akan kutahan, tidak masalah, kata Lindong. Si hitam memberitahu Lindong untuk melakukan secara perlahan, jangan terburu-buru. Tetapi Lindong khawatir kalau tidak dilakukan dengan cepat, musuh pasti akan segera mengejar Lindong. Menyuruh si hitam sama si merah untuk menjaganya. Kemudian si hitam dan si merah berjaga-jaga di luar dan Lindong mulai menyempurnakannya. Lindong sangat kesulitan saat menyempurnakan buah 1000 binatang. Si hitam memberitahu Lindong bocah berhasil menjadi naga atau mundur menjadi ular. Itu tergantung padamu, jawab Lindong. Kemudian diperlihatkan ayah Wusong yang mencari Lindong.
sudah berada di tempat di mana Lindong menghabisi Husong. Kemudian ayah Husong menggunakan kekuatannya untuk melihat kemana perginya Lindong. Ayah Husong mengetahui kemana Lindong pergi dan ayah Husong mengikutinya, dan pagi pun tiba si hitam dan si merah yang masih berjaga. Si hitam kesal dengan si merah yang mondar-mandir tak bisa tenang. Kemudian si hitam menyuruh si merah untuk tenang. Aku tahu kamu khawatir dengan bocah itu, tetapi itu bisa membuat dia lebih kuat, kata si hitam. Berkata pada si merah. Di saat mereka berbicara, tiba-tiba si hitam merasakan aura yang sangat kuat di ranah penciptaan Ki. Si hitam kaget dengan cepat menemukan persembunyian kita, kata si hitam sambil melihat ke arah Lindong. Kemudian si hitam dan si merah pergi melihat keadaan di luar dan diperlihatkan ayah Husong yang sudah sampai di tempat Lindong yang sedang menyempurnakan buah 1000 binatang. Si hitam berkata pada si merah, bukankah itu orang dari sekte boneka tersembunyi? Si hitam berkata pada si merah, jangan sampai orang itu menemukan Lindong. Kamu pergi dan alihkan orang itu. Kemudian si merah pergi. Ayah Husong mengetahui kalau itu binatang iblis. Saat ayah Husong menyuruh si merah pergi, si hitam menyerang ayah Husong. Si hitam mengagumi kekuatan di ranah penciptaan Ki yang kuat. Jika kamu ingin mencari harta karun, kamu datang ke tempat yang salah, kata si hitam. Ini tempat kita para iblis, sebaiknya kamu tinggalkan tempat ini, kata si hitam. Kamu ingin bermain denganku, kata ayah Husong dengan menyerang ke arah si hitam, dan si merah berhasil menghindari. Si hitam menyuruh si merah untuk menyerangnya dan si merah dikalahkan oleh ayah Husong. Kemudian si hitam menyerang ayah Husong. Ayah Husong berhasil menangkisnya dan ayah Husong berkata pada si hitam, sepertinya kekuatanmu sangat kuat, menyerahlah sebelum kamu kehilangan tubuh kamu, kata ayah Husong. Dengan kekuatanmu yang seperti ini, kamu bukan lawanku. Kalau begitu kamu cobalah trikku ini, kata si hitam. Dasar makhluk rendahan, tak berguna, kata ayah Husong. Kemudian si hitam berkata pada si merah untuk berhati-hati menghadapi orang tua itu. Kemudian si merah menyerang dan ayah Husong menyerang. Si merah berhasil menghindari dan si hitam menahan serangan ayah Husong. Kemudian mereka berdua menyerang. Si hitam menggunakan jurus piringan iblis perobek langit. Kamu sungguh ingin membunuhku, menyerangku tanpa henti, kata ayah Husong. Si merah menyerang ayah Husong. Kemudian ayah Husong menyerang si merah menggunakan benteng tulang surgawi, dan serangan ayah Husong mengenai si merah. Si merah terjatuh dan dibantu si hitam menggunakan kekuatannya. Kemudian ayah Husong menyerang mereka berdua. Si hitam menahan serangan ayah Husong dengan kekuatannya. Ayah Husong berkata, berapa lama kamu akan menahan seranganku? Si hitam terus menahan serangan ayah Husong. Ketika si hitam mulai tak kuat menahan serangan ayah Husong, si hitam menyuruh si merah untuk membantunya dan ayah Husong berkata, dasar keras kepala. Kemudian ayah Husong mengubah senjatanya menjadi sebuah tombak dan tombak tersebut berhasil mengalahkan si merah dan si hitam. Ayah Husong berkata, aku tahu Lindong ada di sini. Si hitam kesal karena tidak bisa mengalahkan di ranah penciptaan Ki. Aku tak akan membiarkanmu masuk, kata si hitam. Dasar sungguh binatang keras kepala. Dan tiba-tiba terdengar suara ledakan. Ayah Husong mengetahui kalau Lindong ada di dalam sedang berkultivasi. Kemudian ayah Husong menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan si merah dan si hitam yang menghalangi. Kemudian Lindong yang sudah selesai berkultivasi langsung menahan serangan ayah Husong dan terjadi ledakan. Ayah Husong terpental oleh kekuatan Lindong yang begitu kuat. Kemudian Lindong keluar dari gua dan berkata pada si merah dan si hitam, sisanya serahkan padaku, kata Lindong.
就交给我吧。 Si Hitam memberitahu Lindong kalau orang itu punya banyak trik, kamu harus berhati-hati menghadapinya. Baik, kata Lindong. Kemudian Lindong menyuruh si Hitam dan si Merah beristirahat karena terluka parah. Kemudian Ayah Husong berkata pada Lindong, hari ini kamu harus membayar kematian anakku. 老夫今日就要你为我而偿命。 Husong mati karena ulahnya sendiri, karena dia menginginkan harta rohku, kata Lindong. Kemudian Ayah Husong yang tidak mau mendengarkan perkataan Lindong. Ayah Husong menyerang Lindong dan terjadi pertarungan antara Ayah Husong dan Lindong. Lindong dan Ayah Husong saling mengadu kekuatan masing-masing dan mengeluarkan jurus-jurus yang mematikan. Jurus Ayah Husong mengenai wajah Lindong dan berhasil membuat luka di wajah Lindong. Ayah Husong mengeluarkan jurus tombak penghancur jiwa. Lindong yang tak mau kalah mengeluarkan jurus tombak sisik surgawi. Lindong kewalahan menahan serangan Ayah Husong. Kemudian Lindong berubah ke model kera iblisnya. Dan Lindong berhasil memukul mundur Ayah Husong menggunakan mode kera iblisnya. Ayah Husong berkata, meskipun kekuatanmu kuat, tetapi berapa lama kamu bisa bertahan menahan seranganku? Lindong yang tak terima diremehkan. Kemudian Lindong mengeluarkan kekuatan mental Yuan. Dan Lindong juga mengeluarkan teknik tombak sisik surgawi. Tombak naga surgawi diluncurkan ke arah Ayah Husong. Kemudian Ayah Husong menahannya. Kekuatan Lindong menggunakan armor iblis 10.000 tulang dingin. Kekuatan saling berbenturan. Dan terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Lindong terbaring. Melihat Lindong yang terbaring lemah, Ayah Husong ingin menghabisi Lindong. Tetapi di saat Ayah Husong ingin mengeluarkan jurusnya, tiba-tiba Ayah Husong merasa kesakitan. Di saat Ayah Husong merintih kesakitan, tiba-tiba Lindong terbangun dan berkata, Pak Tua, kalah menang belum bisa ditentukan. Ayah Husong kagum dengan Lindong yang masih punya kekuatan. Ayah Husong tak mungkin melawan ya karena Ayah Husong terluka parah. Kemudian Ayah Husong kabur. Ketika Ayah Husong pergi, Lindong sudah tak kuat menahan rasa sakit. Kemudian Lindong terbaring lemas tak berdaya ditemani si Merah. Di saat Lindong mau memejamkan matanya, Lindong melihat Nona Kingsu datang menghampirinya. Dan di saat Lindong tersadar, ternyata yang menyelamatkan Lindong adalah Muqian. Kemudian Muqian menghampiri Lindong. 你醒了。 Dan Lindong ternyata berada di sekte iblis agung. Muqian memberitahu Lindong untuk tenang karena orang boneka tersembunyi tak akan bisa masuk ke sini. 你放心，阴魁宗的人绝不会进来。 Lindong berterima kasih pada Nona Muqian yang sudah menyelamatkannya. Sekte boneka tersembunyi dan sekte iblis agung adalah teman. Lindong tidak tahu gimana cara membalas kebaikannya. Kemudian Nona Muqian mendekat ke wajah Lindong dan berkata, 哎，林公子莫要多。 Nona Muqian tahu kalau Lindong sudah membunuh Husong dan juga membuat Ayah Husong terluka parah. Lindong berkata Ayah Husong kabur karena takut mati dan pemenangnya juga belum tahu jelas. Nona Muqian memberitahu Lindong takutnya sekte boneka tersembunyi mengejarmu. 恐怕整个阴魁宗的势力都会追杀你。 Nona Muqian mengajak Lindong untuk bergabung dengan Nona Muqian. Kalau Lindong bergabung dengan kami, maka masalah Lindong akan aman. Kemudian Lindong menolaknya dan berterima kasih pada Nona Muqian. 多谢木姑娘的好意。我来大荒郡， Lindong berkata pada Nona Muqian, aku hanya berlatih untuk mengasah kemampuan diri sendiri dan tidak berpikir untuk bergabung dengan sekte manapun. Kemudian Lindong mendekati Nona Muqian dan meminta maaf karena menolak ajakan Nona Muqian. 抱歉，木姑娘。 Kemudian Nona Muqian berkata pada Lindong, jika berubah pikiran datang saja ke sini, aku akan selalu menerimamu. Lindong berterima kasih dan Lindong ingin pergi ke monumen kuno Dahuang yang sebentar lagi akan dibuka. Nona Muqian memberi saran pada Lindong kalau sebaiknya tidak pergi ke sana. 公子还是不要前往为好。
Nona Mukian memberitahu kalau monumen kuno Kota Dahuang kalau 4 sekte besar yang agung juga akan datang ke sana. Lindong yang sudah membulatkan tekad tetap akan pergi ke sana. 不过，这大荒古碑， Terima kasih sudah menonton video channel GSA20. Kalau ada kata-kata yang salah, GSA20 minta maaf yang setulus-tulusnya dan tunggu video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.